Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, nama saya Antonius Stefanus. Saya sebagai hamba Tuhan. Saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Saya lebih senang, lebih suka jadi budak Tuhan, domosnya Tuhan, daripada saya jadi budakannya iblis, budak setan. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebagian dari kebenaran firman sabda Tuhan, bahkan isi hati Tuhan yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini dengan tema atau perikopnya dosa persungutan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ibrani 10 ayat 25 sampai 36. Mari kita baca firman Tuhan. Haleluya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat 26 bunyi demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran firman Allah, firman Tuhan maksudnya, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Haleluya. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang berdurhaka. Ayat 28. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 orang atau 3 orang saksi. Ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ayat 30. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, haknya Tuhan, wewenangnya Tuhan. Haleluya. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Haleluya. Ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu, sudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Haleluya. Di sini dikatakan ayat 33-nya, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih mantap sifatnya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Di sini katakan ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena besar upahnya yang menantinya. Besar upaya kita yang akan menantinya. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dijanjikan Allah, dijanjikan Tuhan kepada kita. Amin, puji Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, inilah sifat lain dari Allah. Sifat Allah yang lain yang kita sembah pada pagi hari ini berbeda dengan sifat manusia. Inilah sifat lain dari Allah yang kita sembah, adalah Allah yang hidup.
dan berkuasa di bumi, di surga, di akhirat, dan di neraka. Biar pada pagi hari ini, yang umumnya kita kenal sebagai Allah yang penuh kasih sayang, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, yang setia akan perjanjiannya, dan sebagainya. Jadi kerohanian kita harus meningkat agar kita dapat memahami Allah yang setia itu di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Kata jangan menunjukkan sesuatu yang serius, bukan main-main. Allah bukan main-main Allah yang kita sembah pada pagi hari ini. Selain 10 larangan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru pun ada banyak larangan. Salah satunya ada jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh camkan firman Tuhan baik-baik pada pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Taruh di hati firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dia dikatakan pada zaman Rasul Paulus, dikatakan umat Tuhan beribadah atau berbakti di rumah-rumah, dan ada kebiasaan dari jemaat untuk malas beribadah umumnya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita pada pagi hari ini agar jemaat Tuhan saling menasihati satu dengan yang lain, dan saling mendorong dan saling membangun. Sekuat-kuatnya manusia itu pasti ada batasnya. Manusia itu hidup ada batasnya. Manusia itu hidup itu ada limitnya. Manusia itu hidup penuh dengan keterbatasan. Di sini katakan, manusia itu pasti ada punya sisi lemahnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Haleluya. Itu sebabnya sesama jemaat Tuhan harus saling melengkapi dan memberikan dorongan, semangat satu dengan yang lain. Selanjutnya, selain kita saling mendorong satu dengan yang lainnya, kita pun harus semakin giat untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Karena ada masanya nanti kita tidak bisa beribadah lagi atau kebaktian lagi. Yaitu saat kesehatan kita terganggu, saat tubuh kita semakin merosot. Itu sebabnya sebelum keadaan demikian datang, maka marilah kita rajin beribadah kepada Tuhan, rajin ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Apabila kita sengaja berbuat dosa setelah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran firman Allah yang hidup, yang penuh kuasa berkuasa atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada pagi hari ini. Di sini katakan, kita sebagai orang percaya pada pagi hari ini, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Haleluya. 1 Korintus 10 kita buka. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Haleluya. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 4 sampai 10. Ayat 4 sampai 10 begini demikian. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani
yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Yesus sendiri batu karang itu, batu hidup, batu penjuru, boleh dikatakan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Tetapi ayat 5, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita katakan ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita dalam hidup kita. Puji Tuhan. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita, seperti yang telah mereka perbuat. Haleluya, puji Tuhan. Di sini katakan ayat 7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan untuk minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 8, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat 9, janganlah kita mencobai Tuhan, karena Allah yang kita sembah ada Allah yang tidak pernah bisa dicobai, yang mencobai Tuhan. Allah tidak mau dicobai. Tuhan tidak mau dicobai. Di sini dikatakan, beberapa dikatakan sini, Tuhan tidak suka dicobai. Kita mencobai, jangan sekarang kita mencobai Tuhan. Jangan. Itu sangat ngeri, ngeri kita. Takut, ngeri benar. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Di sini katakan, yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Haleluya. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Aduh, ngeri saudara. Amin. Takut saya hamba, saya takut sebagai hamba Tuhan. Takut dengan Tuhan, saya ngeri Tuhan. Aduh, ngeri saudara. Dibinasakan oleh malaikat maut. Haleluya, puji Tuhan. Di sini dikatakan, ada bukti, bukan main. Dikatakan, firman itu mengatakan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan. Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini, di sini katakan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Ingat saudara, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, yang setia akan perjanjiannya dan sebagainya. Jadi kerohanian kita harus meningkat, ditingkatkan, agar kita dapat memahami Allah dan sebagainya di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Di sini katakan firman Tuhan, sebab hanya sedikit mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. 1 Korintus 4, Korintus 10 yang saya sudah baca
barusan ayat 4 sampai 10 ini. Sebabnya hanya sedikit mereka yang masuk. Hanya sedikit mereka yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jika kita hanya jadi orang Kristenan, maka kita pun akan mengalami keadaan yang sama. Aduh, ngeri ya, ngeri saudara. Jangan coba-coba dah, jangan mencobai Tuhan. Jangan sekali mencobai Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Di sini katakan, apa yang dialami oleh bangsa Israel agar menjadi contoh di dalam hidup bagi kita dalam hidup kita, dan menjadi peringatan bagi kita yang hidup di masa sekarang ini. Haleluya, puji Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah pada pagi hari ini, Allah yang tidak segan-segan untuk menghukum orang yang berbuat dosa. Haleluya. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa sekalipun Allah itu penuh dengan kasih. Saya bilang Allah itu penuh dengan kasih. Dia. Penuh dengan belas kasihan. Di dalam hidup kita. Tapi ia juga dapat menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dengarkan firman Tuhan. Camkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Isi katakan, bersungut-sungut ada dosa yang menghambat umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Allah tidak suka umat Israel bersungut-sungut, yang kerutu, ngedumel, nyonyolan, bahasa Ibrani-nya. Haleluya. Dan berkali-kali melakukan dosa yang sama, sehingga membuat Allah bertindak tegas terhadap mereka, bangsa Israel. Puji Tuhan. Haleluya. Yosua 6 ayat 2 sampai 5 kita baca mari. Yosua 6. Haleluya. Yosua 6. Haleluya. Yosua 6. Haleluya. Puji Tuhan. Yosua 6 di sini katakan ayat 2 sampai 5. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Ayat 2. Berfirman Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Haleluya. Ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk, domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 hari kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Saya sudah bacakan barusan Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Di sini dikatakan, ketika umat Israel disuruh Tuhan untuk mengelilingi kota Yeriko, mereka dilarang bersuara. Mereka dilarang berisik. Mereka dilarang berbicara. Padahal mereka baru saja
selesai disunat. Tapi pada hari ketujuh mereka baru boleh berteriak sekeras-kerasnya. Tujuan dari semua itu adalah agar umat Israel belajar sabar. Belajar sabar. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini belajar sabar. Seperti bangsa Israel harus belajar sabar. Sabar. Maunya Tuhan di dalam hidup kita. Biar pada pagi hari ini kita tidak mudah bersungut-sungut, mengelung, menggerutung, ngedemel, nyonyolan. Itu bahasa Ibraninya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita harus setia. Kita selama hidup kita setia kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Ingat, jangan main-main. Ini sudah masuk tahun 2024. Keadaan makin lama makin susah, makin sulit. Tapi jangan takut. Saudara, kalau dekat kepada Tuhan, kalau saudara hidup saudara dekat kepada Tuhan, dan berharap sama Tuhan, dan bersandar sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, selama saudara hidup di tahun 2024 ini, hal dipuji Tuhan. Haleluya. Kita juga harus setia selama hidup kita kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Ingat firman Tuhan. Sekali lagi, camkan baik-baik. Jangan dibiarkan kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini dan damai sejahtera kita hilang oleh karena perkara-perkara sementara, perkara-perkara yang kecil sekali di hadapan Tuhan. Haleluya. Perkara yang tidak ada gunanya di hadapan Tuhan, kecil sekali di hadapan Tuhan semuanya. Haleluya. 1 Petrus, kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Haleluya, kita baca. Haleluya, puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Haleluya. Saudara, ingat, di dalam Yesus ada pengharapan. Di luar Yesus tidak ada pengharapan. Di luar Yesus ada masa depan suram. Karena dia punya hari esok. Dia punya masa depan dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara ada pada pagi hari ini. Camkan firman Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Haleluya. Di dalam Yesus ada masa depan. Di luar Yesus tidak ada masa depan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Firman Allah mengatakan, di mana ada iman, di situ ada pengharapan. Karena iman itu dasar pengharapan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Bagi orang yang percaya telah tersedia, bagi orang yang percaya sudah tersedia di surga suatu bagian yang hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya. Yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan hari-hari kita akan melewati hari-hari semakin tidak pasti. Hari-hari semakin tidak jelas. Hari-hari tidak menjamin kehidupan ini. Ingat, hari-hari penuh dengan kegelapan,
yang tidak pasti, yang tidak jelas di luar Yesus. Di dalam Yesus ada pengharapan, masa depan yang indah, masa depan yang cemerlang. Ada masa depan, ada pengharapan di dalam Yesus, dalam Tuhan. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun terjadi, keadaan apapun, kondisi apapun, jangan sekali tinggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Lari kepada Yesus, lari kepada Tuhan. Jangan lari kepada dunia. Jangan lari kepada manusia, lari kepada Yesus, pada Yesus, pada Yesus, pada Tuhan, pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada pagi hari ini. Haleluya. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak apa-apanya di hadapan Tuhan. Saya sebagai alat yang kecil sekali untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, memberikan kita kemampuan dalam menghadapi kehidupan ini, memberikan kita kemenangan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Yang penting kita jangan tinggalkan Tuhan apapun terjadi. Terus kita tetap harus beriman, harus punya iman kepada Allah, kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ingat, apapun terjadi, jangan sekali saudara lari meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Itu sudah akan semakin hari semakin susah, semakin belangsak, semakin hancur hidup saudara. Biar pada pagi hari ini kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surgawi, Allah kami sembah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kalau hamba sudah menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu, sabda-Mu, bahkan isi hati-Mu Tuhan, firman-Mu yang telah hamba sampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat Tuhan, jadi kekuatan, menjadi penghiburan, bahkan memberikan kemenangan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ya, bahkan memberikan kemampuan dalam kehidupan kami yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya. Tuhan, biar firman-Mu boleh tertanam dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian maupun para pemirsa pada pagi hari ini. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka. Biar firman-Mu tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Yesus, dalam Tuhan pada pagi hari ini. Jadikan mereka sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, bukan sebagai pendengar saja. Ajar mereka hidup dengan sabar. Ajar mereka setia Tuhan. Setia. Apapun terjadi Tuhan, mereka tetap setia ada di dalam Engkau. Mereka tidak meninggalkan Engkau Tuhan Yesus ya. Mereka tidak lari daripada Engkau Tuhan Yesus ya. Apapun Tuhan Yesus ya, ajar mereka Tuhan tetap sabar dan senantiasa penuh dan berharap, menaruh harapan, bergantung bersandar pada firman Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa, berkuasa pada pagi hari ini. Ajar mereka tetap mereka percaya kepada Tuhan. Di mana iman justru ada pengharapan, ada iman itu dasar pengharapan. Tuhan Yesus ya. Ajar mereka Tuhan Yesus ya. Biar mereka bangkit Tuhan di tahun 2024 ini. Yang harus punya iman yang hidup. Bukan iman mati, bukan iman nina bobo, bukan iman yang pasif, tapi iman aktif yang menyala, menggebu-gebu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dan para pemirsa pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan, punya iman yang besar kepada Allah yang hidup pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya. Kami percaya Tuhan Yesus ya, Anda sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan, Amba mohon biar Roh Kudus sudah bekerja Tuhan Yesus ya, bahkan menguasai hati dan pikiran sidang jemaat pada pagi hari ini, bahkan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, khususnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada pagi hari ini Tuhan Yesus ya. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerja Tuhan Yesus ya. Padamkan firman Tuhan di dalam kehidupan, dalam hati pikiran mereka Tuhan Yesus ya. Biar Tuhan mereka tetap Tuhan
taat kepada firman-Mu Tuhan Yesus ya. Tetap setia di dalam Engkau Tuhan Yesus ya. Sekalipun apapun terjadi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, mereka tetap bersabar Tuhan Yesus ya. Dan mereka tetap berharap, bersandar kepadamu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ya. Mereka harus bangkit, punya iman Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ya. Dan di situ mereka punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dalam kehidupan mereka pada pagi hari ini sudah menerima firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Aku sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Semua itu hamba sampai ke isi hatimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan berkat-Nya. Pulanglah dengan anugerah-Nya. Pulanglah dengan kasih karunia-Nya. Sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan perenai, menyongsong kedatangan Yesus kedua kalinya. Terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lain waktu.